Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Justina Sadila Meliana Sari dari Prodi Pendidikan Ekonomi Koperasi A 2019 akan hadir di hadapan Anda selama beberapa menit ke depan, yang akan siap mengupas berita seputar ekonomi dunia yang sedang hangat untuk diperbincangkan. Sudah menjadi rahasia umum jika pandemi COVID-19 telah memporak-porandakan perekonomian dunia. Tidak hanya itu, dilansir dari berita Detik Finance dikatakan bahwa COVID-19 ini juga memberikan dampak yang cukup signifikan dari segi tenaga kerja hingga konsumsi masyarakat. Berdasarkan berita tersebut, Profesor Firmansyah selaku Rektor Universitas Paramadina mengungkapkan bahwa pandemi COVID-19 akan berdampak pada pengangguran, baik dari pemutusan kerja dan pemberhentian kontrak kerja. Tidak hanya tenaga kerja, penjualan retail pun juga ikut turun. Bahkan, angka penurunannya di Cina mencapai 15,8%, sedangkan di Amerika Serikat mencapai 6,2%. Sektor manufaktur juga ikut diberhentikan, terutama di Cina, yang dimulai pada bulan Januari dan Februari lalu. Juga harga komoditas dunia juga ikut berdampak COVID-19, seperti harga minyak dunia, karet premium, batu bara, besi, dan baja, perak, gas alam, dan bahan pangan, kecuali emas. Semuanya negatif karena melambatnya aktivitas ekonomi. Kemudian, lanjut Firmansyah, dari sisi konsumsi juga mengalami tekanan. Sebuah lembaga yaitu PwC memperkirakan konsumsi yang hilang secara global berada di kisaran 1,1 triliun US dollar. Dan angka tersebut menunjukkan jumlah yang cukup besar dan semua kawasan mengalami persoalan yang sama. Sisi supply center-nya berhenti produksi, jasa juga. Dari sisi konsumsi, konsumen juga menghentikan berbelanja. Dua mesin ekonomi ini juga menjelaskan mengapa ada potensi resensi yang besar terjadi di ekonomi dunia pada tahun 2021, ujar Firmansyah. Sementara itu, Firmansyah memberikan sebuah data dari WTO yang menunjukkan adanya dua skenario, yaitu optimis dan pesimis terkait dengan perdagangan dunia. Dua skenario tersebut, volume perdagangan dunia diprediksi menurun di tahun 2021. Di skenario optimis diprediksi hampir minus 13%, dan di skenario pesimis hampir minus 32%. Hal ini menunjukkan betapa tajamnya dampak dari pandemi yang dihadapi di berbagai negara dan bagi perekonomian dunia. Profesor Firmansyah juga mengatakan, untuk menyelamatkan ekonomi, tentu persoalan kesehatan harus diselesaikan. Yang menjadi panglima menurutnya adalah tetap public health. Karena jika public health tidak bisa menyelesaikan masalah pandemi ini, maka ekonomi juga akan semakin sulit untuk recovery. Namun, di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan dalam menanggulangi dampak tersebut, pemerintah siap dengan exit strategi. Kemudian, terkait dengan stimulus yang diberikan, besarnya mendekati 50 US dollar, yaitu meliputi sektor kesehatan, perlindungan sosial, UMKM, koperasi, dan juga di sektoral, baik kementerian atau lembaga maupun di Pemda. Dan programnya baik PKH, sembako, kartu prakerja, diskon listrik, dan sebagainya. Dampak yang ditimbulkan dari pandemi COVID-19 ini sangat dirasakan oleh masyarakat luas. Tanggapan saya terkait hal tersebut adalah, saya setuju dengan usaha yang telah dilakukan pemerintah untuk mengatasi masalah pandemi COVID-19 ini. Menurut saya, stimulus 50 miliar yang diberikan oleh pemerintah dapat membantu mengatasi dampak dari sisi ekonomi yang disebabkan oleh COVID-19. Lalu, untuk mendukung program pemerintah, masyarakat juga harus ikut andil di dalamnya.
melalui perbaikan atau perlindungan kesehatan yang dapat dilakukan atau diwujudkan melalui hal terkecil, misalnya taat dengan protokol kesehatan. Sekian berita ekonomi dunia yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa kembali.